Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang berjalan di jalan menuju ke sorga. Saudara, dalam hidup kita di dunia ini, setiap kita sadar atau tidak sadar, kita sedang menempuh satu perjalanan. Dan perjalanan yang kita tempuh di dunia ini hanya dua, saudara. Jalan menuju neraka sampai selama-lamanya, dan jalan menuju sorga sampai selama-lamanya. Setiap orang, sadar atau tidak sadar, pasti ada di kedua jalan itu. Dan yang harus disadari oleh manusia, saudara, adalah bahwa orang yang berjalan di jalan ke sorga itu hanya sedikit dari sekian banyak manusia. Tetapi sebenarnya semua manusia diberi kesempatan untuk berjalan di jalan menuju ke sorga. Mungkin ada orang yang berkata, bagaimana kita bisa tahu jalan menuju sorga, sedangkan kita tidak pernah ke sana? Ya, memang kita tidak pernah ke sana. Hanya satu orang yang pernah datang dari sana, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada nabi yang lain, siapapun dia, belum pernah ada yang datang dari sorga. Hanya Yesus yang pernah datang dari sorga, dan dialah yang memberi keterangan tentang jalan ke sorga. Itu sebabnya saudara, di malam hari ini saya rindu kita belajar tentang jalan ke sorga, dan bagaimana supaya dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita ada di jalan menuju ke sorga. Saudara, hidup di dunia ini begitu singkat, dan hidup di dunia ini hanya sekali. Kalau kita salah memilih jalan dalam perjalanan kita di dunia ini, maka kita akan menyesal sampai selama-lamanya, karena penghukuman kekal akan menjadi bagian kita. Tetapi jika kita berjalan di jalan yang benar, yaitu jalan menuju sorga, sekalipun ada perjuangannya, sekalipun berat menjalaninya saudara, tetapi kita tidak akan kecewa, karena upahnya di mana di sana di ujung perjalanan kita akan ada sukacita, kedamaian yang melimpah, yang tidak terjelaskan dengan kata-kata, yang akan kita alami ketika kita berjalan di jalan menuju sorga. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah dari kitab Yohanes pasal yang ke-14
ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau dapat berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara malam hari ini adalah di mana satu kali Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang rumah Bapa, tentang sorga yang kekal, bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Yesus menegaskan, saudara, bahwa Dia berasal dari sana. Dia dan Bapa adalah satu. Dan kemudian Yesus juga menegaskan bahwa Dia akan kembali ke sana, mempersiapkan tempat bagi murid-muridnya. Dan satu kali Dia akan datang kembali
menjemput murid-muridnya satu persatu, menjemput anak-anaknya satu persatu. Bahkan satu saat dia akan datang kembali untuk kedua kalinya untuk menjemput setiap orang yang percaya. Saudara, jika di rumah Bapa banyak tempat tinggal, jika di sorga itu banyak tempat tinggal, maka semua orang punya kesempatan untuk masuk ke rumah Bapa. Semua orang punya kesempatan untuk menjadi warga kerajaan sorga, menjadi penghuni kerajaan sorga. Tetapi saudara, firman Allah sudah menegaskan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ketika satu kali murid-murid Yesus bertanya kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Yesus berkata bahwa masuklah melalui pintu yang sempit itu. Artinya memang, sekalipun di sana banyak tempat tinggal, sekalipun sorga itu siap untuk menampung setiap manusia sebenarnya, tetapi tidak semua manusia akan diselamatkan. Bahkan firman-Nya menegaskan bahwa pintu itu sesak dan hanya sedikit yang akan diselamatkan. Biarlah hari ini, saudara, dari antara sedikit yang akan menerima keselamatan, di dalamnya ada saya dan saudara. Itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita belajar. Siapakah yang akan diselamatkan? Siapakah yang akan menjadi warga kerajaan sorga? Siapakah yang akan masuk ke rumah Bapa? Saudara, seringkali ketika ada orang yang meninggal, maka ada berbagai istilah yang dituliskan di petinya ataupun di salibnya kalau dia orang Kristen. Salah satunya seringkali dibilang telah pulang ke rumah Bapa. Tetapi jika dituliskan telah pulang ke rumah Bapa, apakah kita pernah bertanya, apakah benar-benar orang itu pulang ke rumah Bapa? Atau itu hanya sebuah istilah, saudara, yang dituliskan di salib orang yang meninggal? Tapi biarlah saya dan saudara kelak, saat kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, bukan hanya tulisan di kayu salib di kuburan kita, tulisannya telah pulang ke rumah Bapa, tapi memang benar-benar saya dan saudara satu saat akan pulang ke rumah Bapa, ke sorga yang mulia, sorga yang indah, sorga yang begitu indah, tiada kata yang bisa menjelaskan keindahannya, karena sinar kemuliaan Allah bersinar di sana. Betapa indahnya sorga yang mulia, saudara, karena Allah hadir di sana. Itu sebabnya malam hari ini mari kita renungkan sungguh-sungguh, saudara. Siapa yang akan menerima keselamatan? Apakah hari ini saya dan saudara sudah menjadi bagian yang diselamatkan? Sekali lagi di ayat kedua tadi, Yesus menegaskan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di sorga itu banyak tempat tinggal. Dan kemudian di ayat 1 dia berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di sorga banyak tempat tinggal, saudara. Tetapi untuk masuk ke sana, sebelum mengatakan bahwa di sorga itu banyak tempat tinggal, di sorga itu akan menampung banyak orang, rumah Bapa itu banyak tempat tinggal, sebelumnya Yesus berkata, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Dan kemudian saudara langsung ke ayat 6, di sana ditegaskan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Ketika di ayat 5, salah satu dari murid yaitu Thomas bertanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Setelah Yesus berkata bahwa Dia akan pergi kepada Bapa dan murid-muridnya juga akan tahu jalan ke sana, dan kemudian Thomas berkata, "Kami tidak tahu kemana Engkau pergi, bagaimana kami bisa tahu jalan ke situ?" Lalu kemudian Yesus menegaskan di ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kalimat terakhir di ayat 6 ini ditegaskan, saudara, bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dengar, saudara, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Tetapi firman-Nya juga menegaskan bahwa tidak ada yang akan sampai kepada Bapa, tidak ada akan masuk ke rumah Bapa dan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku, kata Yesus. Jadi satu-satunya jalan menuju ke rumah Bapa adalah Yesus. Dan dengar, saudara, yang berbicara "Akulah jalan ke sana" adalah orang atau pribadi yang pernah datang dari sorga. Kalau ada seorang hamba Tuhan, misalnya dia berkata bahwa "Saya pernah ke sorga, saya pernah begini dan begitu, turun naik sorga", jangan percaya, saudara. Hanya Yesus yang pernah datang dari sorga ke bumi, dan hanya Dia yang tahu jalan ke sana. Itu sebabnya Dia berkata bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dan orang yang akan masuk ke sana adalah orang yang sudah menyelesaikan pertandingan di dunia ini. Orang yang sudah menghembuskan nafasnya yang terakhir, itulah yang akan masuk ke sana. Yesus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi jalan ke sorga hanya Yesus. Hanya melalui Yesus kita sampai kepada Bapa. Dan kemudian, saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama, apa proses yang harus kita lalui melalui Yesus? Tadi di ayat 1 Dia berkata langsung, saudara, Dia tegaskan, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Jadi berbicara tentang di sorga banyak tempat tinggal. Dan ketika Dia menegaskan bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dan di ayat 1 terlebih dahulu juga sudah Dia menegaskan bahwa berhubungan dengan tempat tinggal di sorga, berhubungan dengan rumah Bapa, maka harus percaya kepada Dia. Jadi bagaimana mengalami sorga yang mulia, bagaimana mengalami keselamatan sehingga kelak kita akan masuk ke sorga, kita jalan menuju ke sorga sekarang ini, percaya kepada Yesus. Karena Yesus berkata, "Percaya kepada Aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan tidak akan bisa ada orang yang sampai ke sana kalau tidak melalui Aku." Jadi untuk sampai ke sana harus melalui Yesus, yaitu dengan percaya kepada Dia, beriman kepada Dia. Dengar, saudara, tidak ada jalan keselamatan selain melalui Yesus, yaitu melalui iman kepada Yesus. Dan kalau kita percaya kepada Dia, saudara, sekali lagi ayat 16 itu saya baca kembali bagi saudara. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan." Dan kemudian kalimat terakhir, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dia berkata bahwa Dialah jalan, dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu melalui jalan itu. Karena hanya itu jalan, tidak ada yang lain. Jalan menuju sorga hanya Yesus. Agama tidak akan bisa membawa orang ke sorga, saudara, karena agama buatan manusia.
Dan agama itu adalah usaha manusia untuk memanjat ke sorga. Dan tidak akan ada agama yang bisa membawa umatnya memanjat sampai ke sorga. Hanya Yesus yang pernah turun dari sorga, dan kemudian dia memberi jalan, yaitu dirinya sendiri, untuk menuju sorga. Itu sebabnya dia berkata, percayalah kepadaku, karena tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena akulah jalan. Jadi bagaimana supaya kita sampai kepada Bapa? Masuk melalui dan menjalani jalan itu. Siapa jalan itu? Yesus. Bagaimana supaya kita berjalan di jalan itu? Dia berkata, percayalah kepadaku. Bagaimana supaya saudara hari ini ada di jalan yang benar, yaitu jalan menuju sorga? Datanglah kepada Yesus dan percayalah kepada Yesus, karena dialah jalan itu. Dengan saudara percaya kepada dia, saudara melangkah dan berjalan di jalan yang benar. Saudara, saat ini saya rindu kita bertanya kepada diri kita semua. Sudahkah saudara berjalan di jalan menuju sorga? Saudara, hidup ini singkat, hidup ini hanya sementara. Firman Allah mencatat bahwa hidup ini bagaikan bunga yang pagi mekar, sore sudah layu. Dengar saudara, hidup ini begitu singkat dan hidup ini hanya sekali. Jangan sampai saudara salah menjalani kehidupan dan berakhir dengan fatal, berakhir dengan neraka sampai selama-lamanya. Untuk kita masuk ke sorga, kita harus melalui Yesus, karena hanya Yesus jalan ke sorga. Tidak ada yang lain, hanya dia yang pernah turun dari sorga. Tidak ada nabi siapapun yang pernah datang dari sorga, hanya Yesus. Itu sebabnya wajar dia berkata, aku jalan ke sana, karena dia sudah datang dari sana dan dia sedang pergi ke sana sekarang, mempersiapkan tempat bagi setiap kita umat-umatnya. Dan dia berkata, akulah jalan. Dan bagaimana supaya kita masuk dan berjalan di jalan itu? Percaya kepadanya. Hari ini, kalau saudara belum pasti saudara sudah ada di jalan itu atau tidak, dengar saudara, untuk kita berjalan di jalan itu, percayalah kepada Yesus dan buktikan kepercayaan saudara kepada dia. Berimanlah kepada Yesus dan buktikan iman saudara kepada dia. Maka dengan demikian, saudara sedang berjalan di jalan yang benar menuju ke sorga. Kemudian yang kedua, saudara, yang saya rindu kita renungkan tentang jalan ke sorga. Kembali ayat terakhir tadi dia berkata, ayat 6 bagian terakhir tadi dia berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan bagian A-nya dia berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Untuk menuju ke sana, kita harus melalui dia yang adalah jalan. Dan yang kedua, kita harus melalui dia yang adalah kebenaran. Karena dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa, saudara? Bahwa kita harus melalui Yesus yang adalah kebenaran. Atau dengan kata lain, untuk kita berjalan di jalan menuju ke sorga, kita harus mengalami pembenaran di dalam Yesus. Karena dia adalah kebenaran dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Pertanyaannya hari ini, saudara, apakah saudara sudah mengalami pembenaran di dalam Yesus? Mungkin saudara berkata, pembenaran dari apa? Mungkin hari ini saudara, saya harus menyadarkan saudara bahwa betapa besarnya dosa saudara yang harus ditanggung, dihapuskan, disucikan, supaya saudara bisa berjalan menuju ke sorga. Saudara, kalau kita berbicara tentang dosa, apa sajakah dosa? Dosa itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang melanggar firman Tuhan. Dan bukan hanya perbuatan, dosa itu adalah perkataan-perkataan yang tidak benar.
Dan bukan hanya perkataan, dosa itu adalah pikiran-pikiran malah yang tidak dilihat, tetapi pikiran yang tidak benar itu juga dosa. Artinya dosa adalah segala sesuatu yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, saudara. Kalau saudara tahu berbuat baik dan kemudian saudara tidak lakukan, itu juga dosa. Artinya apa, saudara? Begitu banyaknya celah kita berbuat dosa, baik dari perbuatan, baik dari pikiran, baik dari perkataan. Dan mungkin kalau hari ini kita merenungkan, maka mungkin saja setiap hari kita bergelimang dengan dosa, saudara. Dan tahukah saudara apa upah dosa? Maut. Upah dosa adalah neraka, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah penghukuman yang kekal. Artinya apa, saudara? Bahwa setiap orang yang berbuat dosa, dia pasti masuk neraka. Mungkin ada teori yang berkata, nanti perbuatan baik kita akan ditimbang. Dan kalau perbuatan baik kita lebih banyak daripada dosa kita, perbuatan baik kita akan dihitung. Kalau perbuatan baik kita lebih banyak daripada dosa kita, maka kita bisa masuk surga. Itu sebabnya banyak-banyaklah berbuat baik. Sangat masuk akal, saudara. Tetapi pertanyaan saya begini. Saya mau menggambarkan satu kisah kepada saudara. Misalnya satu kali saya datang berkunjung ke rumah saudara. Waktu itu saya bawa keluarga, saya bawa rombongan, kami ada 10 orang. Dan kemudian karena hujan lebat, kami juga basah kuyup. Kami juga terlambat sampai akhirnya tengah malam baru sampai di rumah saudara, siapapun saudara misalnya. Dan kemudian saudara mengenal saya. Saudara berkata, "Pendeta, kok Bapak basah kuyup? Kok malam tiba?" Dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian saudara bertanya, "Apakah Bapak sudah makan malam?" Saya dengan jujur berkata, karena memang belum makan malam. Kami belum makan malam, kami sudah kelaparan. Apalagi dengan basah kuyup dibuat oleh hujan. Lalu kemudian saudara bergegas sebagai tuan rumah yang baik. Saudara pergi ke dapur, lalu saudara buka kulkas. Saudara lihat apa yang bisa dihidangkan kepada kami. Dan ternyata kebetulan tidak ada apa-apa kecuali telur ayam ada 10 butir di sana. Lalu kemudian saudara berinisiatif, saudara mau buat telur dadar, saudara. Lalu kemudian saudara ambil mixer, saudara ambil mangkok, dan kemudian supaya cepat saudara pecahkan satu-satu telur itu ke dalam mangkok, dan kemudian saudara aduk dengan mixer supaya cepat prosesnya. Lalu saudara pecahkan yang pertama. Telur itu baik, bagus. Kedua baik, ketiga baik, mixer langsung mengaduknya. Pecahkan keempat juga baik, mixer langsung mengaduknya. Kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9 baik semua. Tapi kebetulan telur yang ke-10 itu adalah telur yang sudah busuk, berulat, udah hitam, saudara, dan bau sekali. Tetapi begitu saudara pecahkan, langsung tercampur oleh mixer dengan telur ayam yang 9 sebelumnya baik. Pertanyaan saya, berapa telur yang busuk? 1. Berapa telur yang baik? 9. Ketika sudah tercampur di dalam mangkok, berapa yang busuk sekarang? Semuanya. Itulah yang menggambarkan, seperti itulah kehidupan kita, saudara. Seberapa banyak pun kebaikan saudara, satu saja dosa saudara sudah mencemarkan seluruh kebaikan saudara di hadapan Tuhan. Dan sorga itu sempurna, saudara. Tidak akan ada satu orang pun yang bisa masuk sorga dengan satu dosa saja. Pertanyaan saya, adakah manusia di dunia ini yang punya dosa hanya satu? Saya mau menyadarkan dosa hari ini, saudara. Kalau misalnya saudara 3 kali saja berbuat dosa, seperti makan, saudara, pagi, siang, dan malam. Padahal sepertinya itu tidak mungkin. Tapi kita buat saja seperti itu, saudara. Pagi, siang, dan malam. Maka 1 bulan sudah berapa dosa saudara? 90 dosa.
1 tahun sudah berapa dosa saudara? 1080 sekitar. Kita buat saja 1000 saudara, 80-nya kita buang. 1000 saja dosa saudara. Per tahun, saudara mau hidup berapa lama? Kalau saudara hidup 80 tahun, berarti itu 80.000. Dengar saudara, saudara tahu kertas yang tipis, ketika dia menjadi 1 rim, berapa tebal dia? 1 bungkus atau 1 rim kertas HPS, berapa 1 rim itu saudara? Hanya 500. Begitu tipisnya kertas itu, tapi ketika dia 1 rim 500, sudah tebal sekali. 1000 berarti 2 rim. Berapa senti itu saudara? Kalau kita hidup 80 tahun, dosa 1 tahun itu 1000 saudara, berarti 80.000. 80.000 itu kalau digambarkan dosa itu setipis kertas, sudah berapa rim saudara? Kalau diberdirikan tembok atap rumah pun sudah tembus ke atas. Artinya apa? Betapa besarnya dosa kita. Sekali lagi, betapa besarnya dosa kita. Dan tidak mungkin kita masuk sorga dengan kebaikan kita saudara, karena satu saja, dosa kita sudah mencemarkan semua kebaikan kita. Itu sebabnya Yesus turun dari sorga. Dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa orang yang mau percaya kepada dia, supaya dosa orang tersebut dihapuskan dan orang tersebut ditebus dan dikuduskan. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Dia yang adalah kebenaran. Artinya bahwa saya dan saudara harus melalui kebenaran, melalui satu proses pembenaran. Kita harus dibenarkan supaya kita layak dan kita menjadi warga kerajaan sorga. Hari ini renungkan, seberapa besar dosa saudara. Saudara perlu Yesus untuk membenarkan saudara. Kalau hari ini saudara belum yakin akan kepastian keselamatan saudara, saudara belum yakin dosa saudara sudah dihapus, sudah ditebus, ini waktunya. Saya mau saudara datang sujud di kaki Tuhan, katakan, aku datang kepadamu Yesus, aku percaya kepadamu, Engkaulah kebenaran, aku mau percaya kepadamu dan aku rindu hidupku dibenarkan Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Dan kemudian yang terakhir saudara, dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Berarti proses ketiga yang harus kita lalui adalah proses untuk hidup. Dan dialah kehidupan. Kita harus melalui dia yang adalah kehidupan supaya kita juga mengalami hidup. Mungkin saudara berkata, kita sekarang hidup. Bagaimana maksudnya kita melalui satu proses supaya kita hidup? Dengar saudara. Saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden, dan dia berkata bahwa semua pohon-pohonan, buah pohonan yang ada di taman ini boleh engkau makan, kecuali satu saja, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah taman itu. Tidak boleh engkau memakannya. Kalau engkau memakannya, maka engkau akan mati. Lalu kemudian Hawa mengambilnya, dia memakannya, dan dia juga memberikannya kepada Adam, dan Adam juga memakannya. Pertanyaan saya, apakah mereka mati? Tidak secara jasmani. Mereka masih hidup pada waktu itu. Tetapi yang Tuhan maksudkan, kalau kamu memakannya, maka kamu pasti akan mati. Kematian yang dimaksudkan di sana adalah kematian roh, kematian rohani. Jadi waktu itu Adam mengalami kematian roh oleh karena dosa, dan setiap orang yang berdosa juga telah mati oleh
dosa itu. Dan untuk dihidupkan kembali harus melalui Yesus yang adalah kehidupan, dan orang yang melalui Yesus yang adalah kehidupan, maka dia akan berjalan menuju sorga. Artinya apa, saudara? Sebagai orang yang berdosa, kita harus dihidupkan oleh Yesus karena dosa telah mematikan kita. Dan kalau kita dihidupkan oleh Yesus, kita melalui Yesus yang adalah kehidupan, maka kita akan sampai kepada Bapa. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman-Nya bagi setiap kita, di mana kita sudah merenungkan, saudara, bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dan Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa, yang akan masuk ke rumah Bapa kalau tidak melalui Dia, karena Dia adalah jalan ke rumah Bapa. Karena Dia adalah kebenaran, sehingga orang yang datang kepada Dia dibenarkan dan layak masuk ke rumah Bapa. Dan Dia adalah kehidupan. Orang yang masuk ke sorga adalah orang yang sudah dihidupkan. Siapa yang sudah dihidupkan? Orang yang sudah datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Karena sebelumnya dosa telah mematikan dia, tetapi ketika dia datang percaya kepada Yesus yang adalah kehidupan, maka dia dihidupkan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Saudara, mari dalam kehidupan kita yang hanya sekali dan singkat di dunia ini, kita jalani jalan yang benar, yaitu jalan menuju sorga. Dan Yesuslah jalan menuju sorga. Mari kita jalani hari-hari kita di dalam Yesus, supaya kita berjalan menuju sorga. Mari kita alami pembenaran dan pembenaran demi pembenaran dalam hidup kita, karena Yesuslah kebenaran. Tidak ada dosa yang bisa masuk ke sorga. Itu sebabnya jika kita hidup dalam dosa, kita tidak akan bisa masuk ke sorga. Itu sebabnya Yesus datang membenarkan kita supaya kita kudus dan tak bercacat, sehingga kita layak menjadi warga kerajaan sorga. Dan kita juga harus mengalami kehidupan karena dosa telah mematikan kita. Kita harus dihidupkan di dalam Yesus supaya kita layak menjadi warga kerajaan sorga. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Pastikan saudara datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, sehingga dengan demikian saudara berjalan menuju jalan ke sorga karena Yesuslah jalan. Sehingga dengan demikian saudara dibenarkan dari segala dosa-dosa saudara karena Yesuslah kebenaran. Dan dengan demikian saudara dihidupkan dari kematian oleh karena dosa karena Yesuslah kehidupan. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana malam hari ini kami kembali telah belajar firman-Mu, bahwa di dalam perjalanan hidup kami yang singkat di dunia ini, kami harus memastikan bahwa kami sedang menuju ke sorga. Karena kalau kami tidak sedang berjalan menuju ke sorga, maka pasti kami berjalan menuju neraka. Karena hanya dua jalan di dunia ini, jalan menuju sorga dan jalan menuju neraka. Dan hari ini kami sudah belajar, ya Tuhan, untuk kami bisa berjalan menuju ke sorga, kami harus melalui Yesus yang adalah jalan, melalui Yesus yang adalah kebenaran, dan melalui Yesus yang adalah kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan datang selalu kepadamu. Kami hidup berjalan di dalam Engkau. Kami hidup melalui Engkau, ya Tuhan, dengan percaya kepadamu, dengan hidup seturut firman-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kami mau terapkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa
dalam pergumulan-pergumulan saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit.
Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepada-Mu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka.
ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka,
Jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka,
masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik
untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.